bisa banget ini dari faktor eksternal. Nah, kenapa saya bilang ini faktor eksternal sering? Karena ini juga sering diomongin sama pasien saya gitu. Ini maksud dari pelembabnya agak tebal tuh kayak gimana tuh dok? Aku takut salah kaprah juga nih jadinya. Oke, jadi ceramide, hyaluronic acid itu ada di dalam kulit kita. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu kandungan itu turun. Sebenarnya ada nggak sih dok kesalahan umum atau yang mungkin masih sering atau aku juga ya masih sering ngelakuin hal itu yang ngebikin kulit itu nggak terhidrasi dengan baik atau bahkan aku udah ngikutin nih solusinya tapi tetap aja kulit masih kering atau kurang terhidrasi, itu kira-kira bagaimana dok? Itu kemungkinan besar sih dari faktor eksternal ya. Jadi misalkan di udara yang sangat kering atau misalkan udara yang dingin, apalagi di sini sekarang udaranya ini lagi nggak nentu, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu. Pokoknya bisa banget ini dari faktor eksternal. Nah, kenapa saya bilang ini faktor eksternal sering? Karena ini juga sering diomongin sama pasien saya gitu, kok saya masih tetap kering. Nah, ternyata saat dilihat konsistensi dari pelembabnya itu juga tidak sesuai dengan kondisi eksternal saat itu. Misalkan kalau misalkan lagi dingin nih, udaranya lagi sangat kering, berarti butuh pelembabnya yang agak tebal gitu kan, konsistensinya juga yang padat gitu. Ini maksud dari pelembabnya agak tebal tuh kayak gimana tuh dok? Aku takut salah kaprah juga nih jadinya. Oke, kita bisa ngetes itu di tangan kita nih. Jadi kalau misalkan untuk konsistensinya yang ringan, biasanya itu pada saat kita oleskan, dia langsung licin gitu, terus bisa langsung terserap langsung. Nah kalau misalkan yang agak tebal, pada saat kita oleskan itu warnanya lebih putih. Lebih putih terus tidak langsung menyerap gitu. Itu gampang membedakannya dari situ aja. Jadi dicatat ya Sister Dendroter tebal itu berarti dari teksturnya ya? Tekstur, iya. Oke nih Sister Dendroter, tadi banyak banget ya di-explain sama dokter bahwa penyebabnya seperti apa, dari faktor eksternal maupun pemilihan moisturizer tersebut. Nah kira-kira nih kan aku terutama wanita-wanita ya pengennya tuh satset gitu kalau misal kulit tiba-tiba kemerahan atau iritasi, sebenarnya ada nggak sih bahan aktif tertentu yang bisa at least lah membikin kulit tuh cepet terlembab atau calming dulu gitu? Oke, jadi gini, kita harus tahu dulu ya, kalau misalnya udah iritasi, itu jatuhnya udah ke medis ya, gitu. Jatuhnya itu sudah perlu untuk pengobatan, untuk terapi by prescription. Tapi ada keadaan-keadaan yang lebih baik mencegah daripada mengobati, bener kan? Jadi jangan tunggu sampai iritasi dulu, baru menggunakan, memperbaiki skin barrier kita gitu. Nah jadi dari awal itu memang harus menggunakan moisturizer atau pelembab yang kandungannya itu menyerupai dengan kandungan alami kita. Gitu. Nah ada beberapa nih yang sering-sering disebut banget sama dokter-dokter gitu ya. Ceramide. Ceramide itu ada di dalam pelembab alami kita juga. Jadi bagus untuk kita menggunakan moisturizer yang mengandung ceramide. Selain itu apalagi yang bisa menjaga skin barrier kita? Panthenol gitu. Kemudian apalagi bisa juga hyaluronic acid gitu. Dan masih banyak. Berarti yang tadi kandungan yang dalam diri kita sendiri itu maksudnya seperti apa dok? Aku jadi agak kepo dikit tuh maksudnya yang tadi si ceramide sendiri. Oke, jadi ceramide, hyaluronic acid itu ada di dalam kulit kita. Gitu. Nah dalam keadaan-keadaan tertentu kandungan itu turun. Jadinya bagus kalau misalkan kita menggunakan pelembab dengan kandungan-kandungan yang tadi aku sebut. Oke, untuk ceramide sendiri sih aku juga udah tahu, mungkin Sister Dendroter di rumah juga pasti sering denger ya. Apalagi kalau misalnya ceramide, hyaluronic acid dan satu lagi panthenol ya dok ya. Itu digabung itu bakal jadi combo yang emang ngebikin kulit kering kamu, kemerahan itu jadi lebih cepat calming. Kira-kira kalau misalnya kita pakai bahan aktif tersebut di skincare, efeknya tuh langsung bisa terasa atau mungkin bisa berhari-hari dulu atau gimana tuh dok? Oke, kalau misalkan untuk ini lebih ke melembabkan ya, pasti akan terasa di kulit kita kalau misalnya sudah terhidrasi gitu. Nah tadi balik lagi ke bahan-bahan tersebut, tadi kan di yang pertama aku udah jelasin kalau misalkan pelembab itu ada 3 jenis kan ya. Nah untuk ceramide, hyaluronic acid, dan panthenol ini ketiganya nih beda-beda nih, di kelompok yang berbeda, jadi saling melengkapi. Gitu. Kalau digabung itu nggak apa-apa ya, justru malah bagus ya dok ya? Jadi dia bisa mengunci kelembapan iya, mengisi juga iya, menarik dari luar juga iya gitu. Jadi meskipun misalnya aku bukan tipe yang mudah
kemerahan atau kering, kalau pakai itu pun nggak apa-apa ya dok ya? Malah justru jangan tunggu sampai kemerahan ya, itu sih Oke. paling penting. Karena kalau misalkan udah kemerahan itu tandanya itu udah ada iritasi gitu Oke, kan. baik, Jadi baik. lebih baik kita perbaiki dulu skin barrier-nya gitu dengan menggunakan tadi. Salah satunya dengan menggunakan beberapa bahan yang tadi aku sebutkan. Oke, Gitu. aduh seneng banget nih Master, jadi banyak banget informasi yang dari dokter sampaikan. Jadi insightful banget nih untuk sister dan brother di rumah, jangan lupa dicatat. Kalau belum dicatat mundurin dikit, di stop terus dicatat. Biar kalau kulit kamu kering ataupun kemerahan itu bisa cepat diatasi daripada nanti malah jadi iritasi ya dok Nah, ya. ya Bener betul. banget. Oke, ini pas banget nih sister dan brother. Jadi Teraskin ini punya satu rangkaian namanya Teraskin Ceramois, ada 5 varian nih dok. Jadi ada bahan aktif yang tadi dokter sebutkan ya. Jadi combo tersebut ada dalam satu series ini ditambah niacinamide. Tadi kita ulang sekali lagi, ada ceramide, hyaluronic acid, terusnya panthenol dan juga niacinamide. Oke dok, jadi kan tadi disebutin juga ya kalau hyaluronic acid dan ceramide sebenarnya ada dalam tubuh Ya. kita alami, tapi di keadaan tertentu atau di waktu tertentu itu bisa lepas atau hilang, itu maksudnya gimana tuh dok? Oke, dalam keadaan tertentu nih bisa turun gitu, Oh, bisa turun oke. jumlahnya Ah, gitu. oke. Nah tadi tuh bayangin yang batu bata sama semen. Oke. Nah batu bata tadi sel kulit kan, semen itu adalah pelembab alami. Nah salah satunya itu ada kandungannya ceramide. Pada kondisi-kondisi tertentu seperti contoh dermatitis atopik atau kita biasa bilangnya eksim. Oke. Nah menurun tuh. Kalau pelembab alaminya menurun berarti kan kita harus mereplace dengan pelembab yang bahannya sama yang sudah hilang gitu kan, istilahnya Oke. gitu. Kemudian yang kedua nih hyaluronic acid. Hyaluronic acid tuh juga ada di wajah kita, di badan kita itu ada. Seiring pertambahannya usia, aging, nah itu berkurang. Tapi bukan cuman usia aja ya. Kalau misalkan sekarang ini UV radiation sangat amat tinggi. Bener nggak? Polusi sangat tinggi, ya kan? Jadinya oksidan ke kita itu juga banyak nih, makin meningkat. Stres oksidatif juga semakin meningkat. Nah, tadi bahan-bahan di wajah kita yang harusnya ada seperti contohnya hyaluronic acid itu menurun. Gitu. Oke, berarti Jadi bagus kalau kita ya memang replace gitu kan. Tapi sebelum di replace alangkah baiknya prevention aja dulu, ya kan? Jadi memang gunakan itu jangan tunggu ada gejala iritasi atau kulit kering, ya udah pakai aja, jadikan itu suatu rutinitas. oke Gitu. dok.